Mitra setia CRI Channel. Pada kali ini CRI Channel akan membawakan cerita dengan judul kalimatnya Asal-usul Desa Junti Nyuat, Indramayu, Jawa Barat. Kerajaan Pajajaran di bawah kekuasaan Prabu Siliwangi memiliki 3 orang putra yang bernama Raden Kuncung Walang Sungsang, Nyi Rara Santang, dan Raja Sengara. Pada awalnya ketiga orang putranya tersebut untuk menunaikan ibadah haji ke Mekah. Pada saat bersamaan Raja Mesir yang bernama Raja Utara sedang ditimpa musibah karena permaisurinya meninggal dunia. Raja Mesir tersebut ingin mencari istri lagi tetapi yang wajah dan perilakunya menyerupai istrinya terdahulu. Tetapi dia belum menemukannya, hingga akhirnya Nyi Rara Santang memiliki wajah yang sangat mirip dengan istrinya. Kemudian sang raja berkehendak untuk meminang Nyi Rara Santang untuk dijadikan sebagai permaisurinya. Nyi Rara Santang tidak menolak lamaran dari Raja Mesir tersebut. Tetapi sebelum menikah dia memiliki permintaan, yakni keinginannya mempunyai 2 anak laki-laki yang keduanya menjadi pemimpin di seluruh dunia. Mendengar permintaan tersebut sang raja terkejut dan dia merasa gelisah karena tidak bisa memenuhi keinginannya. Tetapi tiba-tiba ada suara tanpa rupa yang mengatakan bahwa, "Sanggupilah calon istrimu itu, nanti akan saya kabulkan." Beberapa hari kemudian Raja Mesir tersebut menikah dengan Nyi Rara Santang. Hasil perkawinan tersebut dia melahirkan 2 orang anak laki-laki yang bernama Syarif Hidayatullah dan Syarif Ngaripin. Beberapa tahun kemudian mereka sudah tumbuh menjadi laki-laki dewasa. Syarif Hidayatullah memiliki keinginan untuk menuntut ilmu dengan ingin bertemu langsung dengan Nabi Muhammad SAW. Keinginan tersebut membuat Syarif Hidayat dikagumi oleh semua penduduk Mesir. Tetapi juga banyak yang mencibirnya karena menganggap Syarif Hidayatullah itu orang gila dan beberapa kali dipenjara karena dianggap tidak waras. Tetapi dia bisa meloloskan diri dari penjara dan pergi ke Tiongkok, China. Di negeri Tiongkok, Syarif Hidayatullah dianggap oleh masyarakat sekitar bisa mengobati orang yang sakit atau disebut sebagai dukun. Bahkan orang yang hampir meninggal pun dia bisa disembuhkan kembali oleh Syarif Hidayatullah. Berita ini tersiar kemana-mana hingga akhirnya sampai ke telinga Raja Tiongkok bernama Tikongki. Dia mendengar kemampuan Syarif Hidayatullah yang begitu mustajab dalam menyembuhkan orang sakit sehingga akhirnya dia memanggil Syarif Hidayatullah untuk datang ke istananya. Sang raja ingin mengetahui kepandaian dan kesaktian yang dimiliki oleh Syarif Hidayat dan kebetulan anaknya yang bernama Ong Tien diminta untuk berpura-pura hamil dan meminta Syarif Hidayat untuk menebak jenis kelamin anak yang dikandungnya tersebut laki-laki atau perempuan. Padahal dia sebenarnya tidak hamil, hanya menggunakan bokor untuk mengelabuhinya. Syarif Hidayatullah menebak bahwa bayi yang ada di dalam kandungan putri raja tersebut adalah perempuan. Mendengar jawaban dari Syarif Hidayat tersebut mereka tertawa terbahak-bahak dan putrinya diminta untuk membuka perutnya dan ternyata dia benar. Sang raja sangat marah, dia kemudian menyuruh patihnya dan pengawalnya untuk menangkap Syarif Hidayat. Syarif Hidayat melarikan diri ke laut dan terjun ke laut sehingga tidak ditemukan oleh patih dan pengawalnya. Patih kemudian pulang ke istana dan menceritakan kepada sang raja. Di luar dugaan sang putri jatuh hati kepada Syarif Hidayat dan menyusul ke Cirebon. Raja Titongki merasa kehilangan anak. Maka diutuslah beberapa punggawa di bawah pimpinan Dampu Awang membawa 2 gerobak perhiasan emas permata untuk bekal hidup sang putrinya menuju ke Cirebon. Perjalanan Syarif Hidayat menurut cerita setelah bertemu dengan Nabi Muhammad sampailah di Gunung Jati dan bertemu dengan Syekh Datul Kahfi dan mendapat banyak ilmu tentang Islam dan juga bertemu dengan Walang Sungsang sang uwaknya. Perjalanan Putri Raja Titongki pun sampai juga di Jawa, tepatnya di pesisir Junti, dan ditolong oleh Ki Gedeng Junti dan diantar menemui Syarif Hidayat di Pakungwati dan menetap di sana. Ki Ageng Junti mempunyai putri yang bernama Nyi Ageng Junti dan membuat rumah di tegalan pantai Junti. Karena di tepi laut ada pohon yang rantingnya nyongat, menyolok ke laut, maka tempat itu dinamakan Junti Nyuat. Saat berada di pantai di sebelah selatannya ada orang yang sedang berkebun. Lokasi itu kemudian diberi nama Junti Kebon. Tidak jauh dari tempat itu, atau tepatnya di sebelah baratnya terdapat kedokan yang berisi air. Kemudian kedokan tersebut diperbaiki dan diperpanjang.
Maka tempat itu kemudian diberi nama Junti Kedokan. Dampu Awang yang diperintah Raja Tikongki pun akhirnya mendarat di pesisir yang sama di Junti. Setelah sekian lamanya mencari sang putri, akhirnya di pesisir Junti. Dampu Awang bertemu dengan Ki Ageng Junti dan menanyakan arah ke Cirebon. Pada saat bertanya tersebut, dia dan rombongan melihat putri Ki Gedeng Junti yang bernama Nyai Ageng Junti yang berparas cantik jelita, dan Dampu Awang tertarik ingin menikahinya. Tetapi Nyai Ageng Junti tidak suka dengan Dampu Awang karena berperawakan gendut dan tidak beragama Islam. Ki Gedeng Junti merasa kurang enak jika langsung menolak lamaran Dampu Awang karena Nyai Ageng Junti tidak menyukai Dampu Awang yang gemuk dan tidak beragama Islam. Ki Ageng Junti membuat rencana penolakan halus dengan memberi syarat Dampu Awang harus bisa menembus pagar pekarangan rumah Nyai Ageng Junti yang tersusun dari pohon bambu ori selebar setinggi orang dewasa dalam waktu semalam. Dampu Awang menyanggupinya permintaan Ki Gedeng Junti tersebut. Ia kemudian menyebarkan berita bahwa akan mengadakan tawur emas picis Raja Brana pada penduduk desa Junti. Mendengar berita itu lalu berbondong-bondonglah penduduk Junti menuju di depan rumah Ki Ageng Junti. Begitu malam tiba, Dampu Awang mulai menabur recehan emas pada rumpun bambu yang memagari pekarangan Ki Ageng Junti itu. Penduduk berebut mendapatkan emas dengan cara menebas bambu ori tanpa tahu kenapa Dampu Awang berbuat seperti itu. Satu demi satu rumpun bambu itu pun akhirnya rusak dijebol warga yang berebut emas. Usaha Dampu Awang berhasil. Akhirnya benteng pekarangan Ki Gedeng Junti bisa ditembus. Di mata Ki Gedeng Junti, perlakuan Dampu Awang tersebut dianggap curang. Ia dan putrinya akhirnya melarikan diri menuju Gunung Sembung. Karena lelah dia akhirnya berhenti sejenak. Tempat dia berhenti tersebut dinamakan Sudi Mampir. Saat berada di desa Sudi Mampir dalam pelariannya, Nyai Ageng Junti terjatuh ke sawah karena kakinya menyangkut padi ketan hitam hingga dia nyaris tertangkap. Nyai Ageng Junti meminta agar kelak warga desa Sudi Mampir dilarang menanam ketan hitam. Sesampainya di Gunung Sembung, mereka menemui Syekh Bentong untuk mohon perlindungan dari kecurangan Dampu Awang. Ki Ageng Junti berjanji akan menyerahkan putrinya agar diperisteri Syekh Bentong, dan Syekh Bentong menyembunyikan Nyai Ageng Junti di pucuk pohon gebang, maka desa tersebut dinamakan Ujung Gebang. Pengejaran Dampu Awang sampai di Gunung Sembung dan bertemu Syekh Bentong yang kemudian terjadi perang mulut hingga perang fisik yang akhirnya dimenangkan Syekh Bentong. Akhirnya Syekh Bentong memperisteri putri Nyai Ageng Junti dan menetap di desa Ujung Gebang.